teman-teman yang menyaksikan video ini pasti sudah tahu bagaimana cara untuk menghitung luas dari suatu bangun datar. Dengan mudahnya kita dapat menyebutkan rumus-rumus dari luas bangun datar itu seperti apa. Kita dengan itu sudah pasti hafal di luar kepala kita masing-masing. Kita dengan mudahnya kita langsung dapat menyebutkan bahwa rumus dari luas persegi itu adalah sisi dikali sisi. Rumus dari persegi panjang itu panjang kali lebar. Rumus dari segitiga itu adalah setengah dikali alas kali tinggi. Dengan mudahnya kita langsung kayak oh ini gitu. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghitung luas dari suatu daerah yang dibatasi oleh garis yang mengepung. Bagaimana caranya kita bisa menghitung luas dari misalnya suatu daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva. Seperti misalnya yang ada di PPT ini, ada suatu kurva fx sama dengan x kuadrat. Kita ingin mencari luas daerah di bawah kurva tersebut terhadap sumbu x dengan selang dari 0 sampai 2. Bagaimana caranya kita dapat menghitung luas daerahnya? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai luas daerah melengkung lebih lanjut, di sini saya akan membahas sedikit mengenai notasi sigma. Notasi sigma itu adalah sebuah bentuk peringkasan dari suatu penjumlahan yang cenderung panjang. Misalkan itu ada 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah titik-titik sampai tambah 1/n. Nah, itu diringkaskan menjadi bentuk sigma, yang mana bentuk sigma itu cara bacanya itu adalah jumlahkan bentuk-bentuk dari 1/i, dari i sama dengan 1 sampai dengan n. Nah, jadi i-nya itu bisa kita ganti jadi 1, kita majukan lagi menjadi kayak 2, kita bisa ganti lagi i jadi 3, sampai dengan i itu sama dengan n. Kita jumlahkan seperti itu. Dan sigma sendiri itu ada sifat-sifat dari sigma. Itu yang pertama adalah jika C dikali AI, jadi itu konstanta dikali suku AI, itu kita dapat buat C-nya itu maju ke depan, jadi C dikali sigma AI. Nah, untuk penjumlahan dua suku yaitu AI ditambah BI, kita juga bisa dapat modelkan menjadi sigma AI ditambah sigma BI. Begitu juga dengan halnya pengurangan. Nah, dalam sigma ini ada formula-formula khusus, yaitu yang pertama itu ada bilangan asli, yang mana kita mendapatkan formula khususnya itu N dikali N tambah 1/2. Untuk bilangan berpangkat 2 kita dapatkan N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1/6. Untuk bilangan kubik kita mendapatkan N kuadrat dikali N tambah 1 kuadrat per 4. Mungkin, dan kalau misalnya teman-teman bertanya bagaimana dapat itu formula khususnya itu, saya rasa ini sebenarnya di SMA udah dipelajari ya, karena ini salah satu pembelajaran di sebuah induksi matematika. Jadi ini bisa dibuktikan dengan induksi matematika, dan juga ada bukti-bukti lain yang membuktikan formula-formula ini. Yang mana jika teman-teman penasaran, teman-teman bisa mencarinya di sumber-sumber yang lain. Belum kita membahas mengenai jumlah Riemann, terlebih dahulu kita juga harus mengetahui tentang partisipe pada selang A, P. Di mana partisipe pada selang A, P itu merupakan sekumpulan titik-titik yang berada di A dan B. Yang mana titik-titik tersebut dapat kita beri nama atau kita beri indeks dengan A yaitu adalah X0 sama X0 dan B yaitu adalah Xn. Di mana N itu dapat bergantung dari seberapa banyak kita ingin membuat titik-titik itu. Pada hal ini kita ambil N yaitu adalah 6. Titik partisi ini dapat membagi selang A sampai B menjadi beberapa subselang. Misalnya yaitu pada garis yang X4 sampai X5 tersebut yang dinamakan sebagai subselang. Kemudian, subselang tersebut memiliki panjang yang masing-masing, yaitu misalnya pada delta X1 yang merupakan panjang dari selang 1. Nah, masing-masing dari subselang tersebut memiliki panjang yang berbeda dari setiap subselangnya. Adapun notasi dari norm P yang mana yang menyatakan bahwa tersebut adalah subselang yang terpanjang. Pada contoh di gambar ini, subselang yang terpanjang yang diambil yaitu adalah delta X2, yang mana karena delta X2 tersebut berukuran lebih panjang dari subselang yang lainnya. Apa sih yang dapat kita lakukan setelah kita mengetahui dengan apa itu partisi? Nah, dengan partisi ini kita dapat mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan jumlah Riemann. Nah, misalnya pada PPT kali ini kita mempunyai contoh yaitu grafik dari Y sama dengan Fx, di mana terletak pada selang A sampai B. Langkah pertama, kita harus memilih partisi dari selang A sampai B, yang mana partisinya kali ini yaitu dari X0 sampai dengan X6. Lalu selanjutnya pada setiap subselang ini kita memilih satu titik sampel untuk setiap satu selang. Dimana misalnya pada X bar 1 yaitu yang terletak di antara X0 sampai dengan X1. Lalu untuk setiap titik sampel ini kita boleh mengambil di mana saja, termasuk di ujung kiri ataupun ujung kanan dari subselang tersebut. Misalnya kita dapat mengambil X0-nya juga ataupun X1. Lalu titik sampel yang kita punya ini kita dapat tarik garis ke kurva. Kemudian dibuatlah persegi panjang yang mana alasnya itu adalah panjang dari subselang dan tingginya ditentukan oleh titik sampelnya. Jadi setelah kita mendapatkan titik sampel, kita dapat tarik garis dari titik sampel tersebut ke arah kurvanya. Misalnya kalau kurvanya itu mengarah ke atas atau terbuka ke atas, berarti titik sampelnya itu berada di bawah dan tinggi dari persegi tersebut berada di bawah dan bernilai negatif. Sementara bila kurvanya tersebut terbuka ke bawah, maka nilai dari tinggi persegi tersebut bernilai positif. Lalu kemudian kita dapat mengasumsikan jumlah dari Riemann tersebut secara geometris sebagai jumlah dari atau total dari persegi yang di atas dikurang dengan total dari persegi yang di bawah. Sehingga jumlah Riemann yang dapat kita tulis sebagai
Yang pertama itu alasnya yang pertama dikali dengan tinggi dari yang pertama. Yang kedua yaitu alas yang kedua dikali dengan tinggi yang kedua. Sementara bisa kita lihat di gambar ini untuk yang persegi yang ketiga, karena dia berada di bawah, yaitu jadi alasnya dikali dengan tinggi yang bernilai negatif karena tingginya mengarah ke bawah. Seperti yang saya sudah bilang tadi, bila si kurvanya tersebut terbuka ke atas, berarti nilai dari tingginya yaitu bernilai negatif. Sementara bila tingginya itu bernilai positif ketika kurvanya tersebut membuka ke arah ke bawah. Lalu maka dapat kita gunakan notasi sigma untuk menghitung jumlah dari Riemann tersebut, yaitu di mana notasi sigmanya terdapat pada kotak tersebut, kotak yang sudah ada di PPT. Nah, dengan notasi sigma ini, kita dapat mengetahui jumlah Riemann tanpa melihat ataupun mengetahui bagaimana sih bentuk dari grafik yang disajikan. Kesempatan kali ini kita akan memberikan contoh soal Riemann yang pertama. Nah, ini ada 3. Jika 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1 dan 6X kuadrat jika 1 lebih kecil dari X dan lebih kecil sama dengan 2. Jadi kita akan di sini integral 0 sampai 1 fx dx sama dengan integral 1 sampai 2 fx dx, yang dimana integral 0 sampai 1 itu kita memiliki 3 karena 0 sampai 1 gitu kan. Nah, jadi kita ganti fx-nya itu 3 dx, dan di sini 1 sampai 2 itu adalah 6x kuadrat. Jadi kita di sini buat 6x kuadrat dx. Nah, kita integralkan 3 dengan 6x ini menjadi 3x dengan 2x pangkat 3. Nah, batas 3x batas bawah 0 dan batas atas 1 ditambah 2x pangkat 3 batas bawah 1 dan batas atas 2. Kita integralkan seperti biasa, x-nya itu diganti dengan 1 dan 0. Jadi hasilnya 3 kurang 0 ditambah 16 kurang 2 dengan hasil 17. Oke. Ini ada fx sama dengan akar 2x tambah 1, p-nya itu 0 lebih kecil dari 0,75 lebih kecil dari 1,25 lebih kecil dari 2. Nah, x1 nya itu 0,5, terus ada x2 dimana 1,75 dan x3 nya itu sama dengan 2. Jadi kita jawab rp nya itu sigma i sama dengan 1 sampai 3 dan fxi sama delta xi. Jadi fxi dan dikali delta xi nya ini ditambah fx2 di delta x2 tambah fx3 delta x3, yang dimana fx1 nya itu adalah 0,5. Nih, fx1 nya itu adalah 0,5 dan delta x1 nya itu adalah 0,75 dikurang 0 gitu. Terus ditambah f2 nya tadi, fx2 nya tadi kan adalah 1,75 kita masukkan, dan delta x2 nya itu adalah 1,25 dikurang 0,75 ditambah 2, x3 nya tadi adalah 2 dan delta x3 nya itu adalah 2 dikurang 1,25. Maka kita lanjutkan lagi, f 0,5 itu kita ubah ke sini. Jadi x ini kita ganti dengan 0,5. Jadi 2 dikali 0,5 ditambah 1 terus diakarkan, maka hasilnya adalah 1,414. Terus kita kurangkan yang 0,75 kurang 0 ini menjadi ini, dan seperti tadi, x-nya itu kita ganti dengan x2. Maka 2 dikali 1,75 ditambah 1 terus diakarkan, maka hasilnya dapat 4,5 dan ini dikurangkan menjadi 0,5. Sama juga seperti ini ya, dengan hasil seperti ini, dan menghasilkan nilai ini 4,98765. Kali ini kita akan membahas tentang keintegralan. Fungsi f dikatakan terintegral pada selang AB jika limitnya ada dan nilainya tidak bergantung pada partisipe. Ketika hasilnya menuju 0 dan limitnya ada, maka fungsinya terintegralkan pada selang A dan B. Sekarang kita akan bahas notasi. Ketika f terintegralkan pada selang AB, kita notasikan menggunakan limit P menuju 0 sigma i sama dengan 1 sampai n f dikali min i dikali delta xi ekuivalen dengan integral a sampai b fx dx. Integral tentu. Misalkan f fungsi kontinu pada selang a, b, dan misalkan f suatu anti turunan dari f, maka integral a sampai b fx dx sama dengan f dikali b kurang f kali a sama dengan fx dengan batas atas b dan batas bawah a. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua contoh soal integral tentu. Nah, soal yang pertama yaitu integral batas bawah 0 sampai batas atas 4 dari 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 tambah 7x kurang 2 dx. Nah, kita selesaikan, kita jawab. Kita tulis soalnya ulang. Integral batas bawah 0 sampai batas atas 4 dari 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 tambah 7x kurang 2 dx. Nah, di sini teman-teman kita pisahkan kita pisahkan masing-masing dari
fungsi fx yang tadi. Jadi integral batas bawah 0 sampai batas atas 4 5x pangkat 4 dx ditambah integral batas bawah 0 sampai batas atas 4 3x pangkat 3 dx ditambah integral 6x integral batas bawah 0 sampai batas atas 4 6x pangkat 2 dx ditambah integral batas bawah 0 sampai batas atas 4 7x dx dikurang integral batas bawah 0 sampai batas atas 4 2 dx. Selanjutnya yang konstantanya itu kita pindahkan ke depan, jadi 5 dikali integral batas bawah 0 sampai batas atas 4 x pangkat 4 dx ditambah 3 dikali integral batas bawah 0 sampai batas atas 4 x pangkat 3 dx ditambah 6 dikali integral batas bawah 0 sampai batas atas 4 x pangkat 2 dx ditambah 7 dikali integral batas bawah 0 sampai batas atas 4 x dx dikurang integral batas bawah 0 sampai batas atas 4 2 dx. Nah, selanjutnya sebelum kita integralkan, kita harus tahu dulu rumus dari integral, yaitu 1 per n tambah 1 x dikali x pangkat n tambah 1. Nah, kita integralkan x pangkat 4 menjadi 1 per 5 x pangkat 5. Jadi 5 dikali 1 per 5 x pangkat 5 batas bawah 0 sampai batas atas 4 ditambah integral dari x pangkat 3 menjadi 1 per 4 x pangkat 4. Nah, ditambah 3 dikali 1 per 4 x pangkat 4 batas bawah 0 sampai batas atas 4 ditambah integral dari x pangkat 2 yaitu 1 per 3 x pangkat 3. Nah, kita tulis 6 dikali 1 per 3 x pangkat 3 batas bawah 0 sampai batas atas 4 ditambah integral dari x yaitu 1 per 2 x pangkat 2. Kita tulis 7 dikali 1 per 2 x pangkat 2 batas bawah 0 sampai batas atas 4 dikurang integral dari 2 yaitu 2x. Kita tulis 2x batas bawah 0 sampai batas atas 4. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, jadi 5 dikali 1 per 5 x pangkat 5 jadi x pangkat 5 batas bawah 0 sampai batas atas 4 ditambah 3 dikali 1 per 4 x pangkat 4 itu jadi 3 per 4 x pangkat 4 batas bawah 0 sampai batas atas 4 ditambah 6 dikali 1 per 3 x pangkat 3 menjadi 2x pangkat 3 batas bawah 0 sampai batas atas 4 ditambah 7 dikali 1 per 2 x pangkat 2 jadi 7 per 2 x pangkat 2 batas bawah 0 sampai batas atas 4 dikurang 2x batas bawah 0 sampai batas atas 4. Nah, kita masukkan integral batas atasnya dengan batas bawahnya, kita gantikan itu x-nya. Kita masukkan dulu yang batas atasnya, yaitu 4 pangkat 5 dikurang 0. Selanjutnya batas bawahnya kita masukkan, kita gantikan x menjadi 0 dikurang 0 pangkat 5 tambah begitu seterusnya juga teman-teman. Jadi 3 per 4 dikali 4 pangkat 4 dikurang 3 per 4 dikali 0 pangkat 4 ditambah 2 dikali 4 pangkat 3 dikurang 2 dikali 0 pangkat 3 ditambah 7 per 2 dikali 4 pangkat 2 dikurang 7 per 2 dikali 0 pangkat 2 dikurang 2 dikali 4 dikurang 2 dikali 0. Nah, hasilnya yaitu 1024 ditambah 192 ditambah 128 ditambah 56 dikurang 8. Hasilnya 1392. Nah, soal yang kedua yaitu integral batas bawah 1 sampai batas atas 3 dari x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 dx. Nah, kita selesaikan atau kita jawab. Kita tulis soalnya ulang. Integral batas bawah 1 sampai batas atas 3 dari x pangkat 2 ditambah 2x kurang 3 dx. Nah, di sini kita pisahkan integral fungsi fx-nya tadi masing-masing. Jadi, integral batas bawah 1 sampai batas atas 3 x pangkat 2 dx ditambah integral batas bawah 1 sampai batas atas 3 2x dx ditambah dikurang integral batas bawah 1 sampai batas atas 3 dx. Nah, kita tadi kan sudah tahu teman-teman rumus integral. Nah, kita integralkanlah dari x pangkat 2 yaitu 1 per 3 x pangkat 3 batas bawah 1 sampai batas atas 3 ditambah integral dari 2x yaitu x pangkat 2 batas bawah 1 sampai batas atas 3 dikurang integral dari 3 yaitu 3x batas bawah 1 sampai batas atas 3. Nah, di sini kita masukkan x-nya itu dengan batas bawah dan batas atasnya. Kita masukkan duluan batas atasnya dulu terdahulu. Jadi 1 per 3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 1 per 3 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 3 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali 3 dikurang 3 dikali 1. Nah, hasilnya 9 dikurang 1 per 3 ditambah 9 dikurang 1 dikurang 9 dikurang 3 sama dengan 26 per 3 ditambah 8 dikurang 6. Hasilnya yaitu 32 per 3. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi 10 dikali 2 per 3.